اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahla riyadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Arif mata'anallah bituli hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kana syai'un lillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 84 baris ke-9 dari atas. Wa amma an-ni'am ad-diniyah, nikmat-nikmat yang bersifat agama, ya. Sebelumnya kemarin nikmat-nikmat duniawiyah, ya, itu terbagi dua. Ada yang bermanfaat, ya, memberikan kemaslahatan, itu juga ada dua macam. Kemudian ada yang nikmat duniawiyah yang bersifat dia menolak, ya, menolak apa? Menolak hal-hal yang akan membahayakan diri kita, yang dikenal dengan
bahaya luar, bahaya yang datang dari luar untuk menimpa kita. Nah, di situ ada nikmat-nikmat yang Allah jaga kita, ya. Kejahatan dari manusia, dari jin, binatang buas, atau binatang yang melata seperti ular apa ular? Ular. Ya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh, ya. Allah, ya. Jadi di dunia ini kita Allah jaga, Allah pelihara tuh. Kalau kitanya baik, ya. Kemarin saya itu juga tuh, saya penasaran. Kemarin saya pulang dari mana, tahu mobil saya lagi kencang berhenti aja, atau kagak bisa ngegas itu. Saya bingung apa merah di situnya. Kenapa? Saya takut juga, ya. Pas banget depan polisi itu yang mana? Ada lampu merah ke situ, ada musola di pinggir jalan. Mobil langsung habis. Nah, terus merah. Saya pikir apa kemarin habis dari Megamendung Puncak gitu, ya. Saya takut juga. Nggak bergerak sama sekali, malah seperti pinggir. Ya, tentu ada datang seperti anak muda. Ya, husnuzon saya, wah ini kayaknya keluarga besar polisi itu yang datang. Pak, parkirnya jangan di sini, Pak. Sedikit, Pak, minggir, Pak. Saya bilang ini mobil saya atau berhenti mendadak. Nggak tahu apa, ya. Saya mau hubungin saudara saya, HP-nya sudah satu mau habis. Tahu-tahunya itu orang, ya Pak, saya bantu lihat, Pak, itu. Ya, baik itu, dicek nih. Wah, ini mah habis bensin, Pak. Biasanya kalau sebelum itu masih ada, ya, sekitar berapa mililiter. Dia colokin tokinya. Saya colokin, Pak, ya. Ini mah pakai akal-akal aja, Pak. Ada tisu gak, Pak? Saya bilang, wah, nanti kalau itu nanti tisu masuk ke dalam. Enggak, kita ikat, Pak. Akhirnya dimasuknya tuh, dicari ranting panjang. Wah, ini mah kering, Pak. Sudah isi bensin di mana ya cari? Itu ada eceran gitu. Oh iya dah. Udah, istri saya sudah di mobil, saya mau jalan. Tahu-tahu dia bilang gini, Pak, sebelah sana tuh, Pak, habis 6 sen, ya. 6 sen, kanan ada pom bensin. Kita kesana aja, Pak. Kadang isinya biar bagus langsung bensin. Nah, jauh dong ke sana. Enggak apa-apa, saya siap dorong. Itu saya bersyukur sama Allah, ya Allah. Lagi kesulitan Allah kirim orang baik tuh, ya. Kuat dorong emang kata sendiri, ya. Kuat, Pak. Kalau pas dia dorong, ada temannya, dorong berdua terus didorong sampai lihat lampu merah terus itu. Saya dapat nikmat itu, ingat ini nih, ya Allah. Ala qadri nikmatil maunah, sekedar kebutuhan ada pertolongan dari Allah, ya. Tapi kita sadar gitu, jangan kita merasa oh kita orang soleh, kagak. Itu mah betul-betul kebaikan Allah tuh, nikmat ini tuh Allah kirim tuh, ya. Makanya kan ada dua, ada yang kemaslahatan buat dirinya, ada yang Allah kenikmatannya Allah jaga tuh, ya, artinya Allah selamatkan kita. Cuman saya, ya Allah, bersyukurnya saya harus balas kebaikannya tuh. Ya, orang itu udah nggak usah Pak Haji. Ayo naik mobil lagi, saya antar ke sana.
Masa apa aja, masa apa? Saya olahraga. Jadi utang budi ya. Kan saya berdoa dalam hati saya, Allah semoga itu orang diangkat derajatnya. Ya. Dia bantu orang dengan ikhlas. Ya lagi-lagi itu kebaikan Allah juga. Ya. Taib. Wa amman ni'am ad-diniyah. Sekarang ada pun nikmat-nikmat yang bersifat keagamaan. Ya. Ini kan kita temanya apa? Selalu memuji Allah dan bersyukur. Ya. Kita sudah dapat nikmat duniawiyah tuh yang Allah datangkan kepada diri kita, baju, barang rumah, segala macam nikmat zahiriyah. Lalu juga nikmat kalau ada kejahatan, orang pengen melakukan yang enggak baik sama kita, jin, manusia, binatang, Allah jaga, Allah pelihara, Allah tolak. Itu nikmat juga yang Allah kasih. Kita tinggal apa? Memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang Allah kasih juga kita nikmat-nikmat yang bersifat agama, keagamaan. Fadarbani itu ada dua macam. Pertama nikmatut taufiq. Nah, ini nikmat taufik. Nikmat hidayah. Ya. Saya pengen di sini lebih mendalamnya. Saya baca ini syarahnya, ini nikmat banget, bagus banget. Ya. Baik. Nikmat taufik. Hidayah. Ya. Nanti kita jelasin. Kemudian yang kedua, wa ni'matul ismah. Nikmat perlindungan dari Allah. Ya. Fa ni'matut taufiq, maka nikmat taufik itu adalah an waffaqakallahu awwalan lil Islam. Allah kasih kita muwafaqah. Ya. Dapat hidayah kita, dapat anugerah. Ya, yang pertama apa? Kita dapat menjadi orang Islam. Ini udah nikmat yang luar biasa ini. Maka kita suka bersyukur tentang nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah. Nah, pengertian taufik itu secara umum adalah semua kebaikan. Ya, semua kebaikan. Apa itu namanya? Itu adalah taufik dari Allah. Secara umumnya ya. Jadi apa? Ada ta'lif, ada talfiq itu. Ketahuilah bahwa taufik itu la yustagna anhu ahadun. Artinya sangat, setiap orang sangat membutuhkan kepada taufik itu. Ya. Wa huwa ibaratun an ta'lif wa talfiq baina iradatil 'abdi wa fi'lihi wa baina qada'illahi wa qadrihi. Jadi taufik adalah itu antara kehendak hamba, ya, perbuatan hamba dan ketetapan Allah itu berbarengan. Kan kita pengen ngaji, ya Allah kasih muwafaqah. Dia bisa ngaji, jalan ngaji dengan sempurnanya. Ya namanya taufik dan hidayah. Dulu kita pernah ngaji di mana tuh? Buku judulnya Alamatut Taufik li Ahli Tahqiq. Tanda-tanda orang yang mendapatkan taufik bagi para ahli tahqiq, para waliullah, orang salihin. Nah, taufik ini adalah keinginan seorang hamba, ya, antara keinginan seorang hamba dan ketetapan Allah berbarengan jadi. Makanya kalau misal orang lagi doainnya, saya lagi ujian nih, udah lebih taufik wan najah. Agar ada apa? Itu keselarasan, dia jalani ujian dan Allah kasih takdirnya, dia mudah bisa jalankannya. Tetapi secara umum sebetulnya taufik itu juga mencakup baik dan buruk.
Karena nggak ada sesuatu yang terjadi kecuali tentang mengikuti ketetapan Allah, ya. Ada baik itu kebaikan, kebahagiaan atau kesengsaraan. Tetapi katanya yang keseringan secara adat yang namanya kata taufik itu sesuai dengan apa maknanya, yang mendapatkan kebahagiaan, ya, min jumlati qada'i lahi wa qudrah, berbentuk ketetapan dan takdir Allah. Artinya makna taufik itu lebih banyak kepada apa, nilai hal-hal yang bernilai positif, yang baik-baik, ya. Misalnya, Pak, doain saya mau kerja nih ya bertaufik wan najah. Kan kita lagi bagus kan. Hal-hal yang bersifat positif itu. Berbeda dengan ilhad nanti. Ilhad itu berpaling. Baik. Jadi nikmat taufik, nikmat agama itu nikmat Allah kasih kita tuh bisa nuntut ilmu dengan mudah itu. Kasih kemudahan aja. Ibadah 5 waktu mudah itu, jalan. Itu namanya ada muwafaqah dari Allah. Ya. Nah, yang pertama nikmat agama adalah kita ya berada dalam kondisi ahli Islam. Yang kedua, li sunnah, kita diberikan muwafaqah bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, kesempatan bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Kan enggak semua orang bisa begitu. Bisa tahiyatul masjid itu. Masuk masjid kaki kanan itu muwafaqah. Ya. Hubungan suami istri baca doa. Kan ada orang yang enggak baca doa, mainin gas aja. Itu muwafaqah. Ya. Dijalanin puasa Senin Kamis itu muwafaqah. Ya. Keinginan hamba melakukan kebaikan dan ada restu lah dari Allah. Ya. Tsumma lit-ta'ah. Nah, yang ketiga, Allah kasih dia taufiknya bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wa ni'matul ismah. Ya. Dalam nikmat-nikmat keagamaan itu pertama tadi nikmat taufik, yang kedua nikmatul ismah. Apa? Nikmat perlindungan dari Allah. An'asamaka awwalan anil fikri wasyirki, anil kufri wasyirki. Ya. Saya dia baca anil fakri, otak saya kok nggak nyambung sama terjemah sama pikiran. Salah baca anil kufri dan fikri. An'asamaka, Allah melindungimu, ya. Awalan, yang pertama kali Allah melindungi anil kufr, dari kekufuran. Artinya kita terjaga dari kufur. Kedua, wasyirki. Tuh, ini juga nikmat Allah, ya. Dalam bentuk agama, Allah jaga kita daripada syirik kepada Allah. Ya. Tsumma anil bid'ah. Kemudian yang berikutnya, nikmat Allah jaga kita daripada melakukan hal-hal yang bersifat bid'ah. Ya. Kita sudah sampaikan kemarin ya, Maulid Nabi bid'ah yang bagus, bid'ah hasanah. Ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan jadi ya buku saya tentang seputar Maulid Nabi. Ya. Pakai bahasa Indonesia sekarang. Waddalalati, dan an asmaka, Allah menjagamu
memeliharamu anid dhalalah, dari kesesatan. Ya. Ini juga namanya nikmah diniyah. Ya, Allah jaga kita jangan sampai tersesat pikirannya, perbuatannya. Ya. Ini masuk dalam kategori nikmat agama. Kan ada tahu tetangga kita ngaku nabi. Ada kan? Pikirannya terbawa waliyadzubillah, pindah agama, ya. Tsumma an sa'iril ma'asi, ya. Dan kemudian Allah menjagamu dari seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini juga masuk dalam kategori nikmah diniyah, nikmat agama, ya. Dari sisi yang kedua, nikmatul ismah, nikmat perlindungan Allah. Ya, bapak-bapak bersyukur Allah jaga. Coba merenung, nggak salah dalam seminggu ini bapak-bapak ada melakukan kesalahan nggak, bapak ibu? Ya, kalau enggak berarti kita dalam mendapatkan nikmah ad-diniyah. Keberagaman kita Allah jaga, Allah pelihara. Ya. Berbarengan tuh bagus. Nah, nikmat taufikiyah, ibadahnya juga rajin, berdekat sama Allah, dan juga dirinya terpelihara. Ya, terjaga. Jangan sampai ada syirik, ada dhalal, ada perbuatan kufur, ada bid'ah, ada melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Ya. Ini ada syair saya bacakan, bagus banget. La yastaghnal insanu anhu, katanya, fi kulli halin taufiq walidzalika qila. Katanya manusia sangat-sangat, ya, dalam setiap kondisi dia perlu yang namanya taufik. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata, apabila tidak ada bantuan dari Allah kepada seseorang, ya, fa aktsir ma yujna alaihi ijtihaduhu, maka kebanyakan apa yang diperoleh, ya, atau yang didapatkan seseorang itu, dia dalam melakukan ijtihadnya, ya, pekerjaannya, perbuatannya, itu banyak sialnya itu. Banyak apesnya. Benar itu. Ya. Kenapa? Ya, kalau kita itu bersyukur, kenapa Bapak kita ya atau lancar itu apa? Itu ada aunun minal Allah. Bahasa umumnya ada rahmat dari Allah. Orang melakukan ini, itu ada apa sih? Nggak dapat apa-apa. Berarti dia kagak mendapatkan aun, nggak mendapatkan taufik. Ya. Nah, ini yang indahnya di sini, hidayah itu dibagi-bagi ternyata. Ada tingkatan-tingkatannya. Saya baca sedikit ya, biar tambah luas pemahaman. Hidayah itu ada 3 macam. Yang pertama ada hidayah yang namanya ma'rifatu thariqil khair wasyarr. Ini katakanlah hidayah secara umum, ya, mengenal jalan kebaikan dan keburukan, ya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa hadainahu an-najdain, dan kami tunjukkan dia kepada 2 jalan. Ya, hadza huwal masyhur fi tafsir. Inilah yang terkenal dalam tafsir. Wa qila tariqut thawabi wal iqam. Ada yang mengatakan, ya, hidayah yang pertama itu jalan menuju pahala dan menuju iqab, siksaan.
Tinggal dipilih tuh. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an apa? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Dikasih dua jalan. Mau ke surga, sono. Neraka, lihat sini. Kalau yang diharapkan Allah kita jalani, berarti kita pengen ke neraka gitu. Ya. Nah ini waqad an'ama Allah taala bihi ala kafati ibadil mukallafin. Katanya Allah telah memberikan nikmat-nikmat ini kepada seluruh hamba-hambanya. Dikasih dua jalan. Ada kebaikan, ada keburukan. Gitu. Nah, Allah kasih ini kepada hamba-hambanya apa? Bil aqli wal fatonati. Nah, dikasih akal dia, dikasih kecerdasan dia, tinggal dia memilih. Gitu. Mau menjadi ahli surga apa ahli neraka, memilih. Karena Allah kasih dua-duanya. Yang pilih dah mau yang mana. Wal ma'arif ad-daruriyah, dan ya pengetahuan yang dasar adalah penting. Itu ya. Ada lagi Allah mengatakan wa amma samudu fahadainahum. Adapun bagi kaum Samud kami kasih hadiah mereka, hidayah mereka. Fastahabbu al-ama 'alal huda. Namun kaum Samud ini, kalau Samud kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut ya, Nabi Lut ya. Namun katanya kaum Samud ini katanya istahabu, mereka lebih memilih buta, ya, lebih memilih hidup dalam kegelapan ketimbang mendapatkan hidayah. Jadi padahal Allah sudah kasih danya. Asbabul huda, nah, salah satu faktor-faktor orang mendapatkan hidayah itu al-kutub, nah, ada bukunya, ada bimbingannya. Kedua, war rusul, ada rasulnya, ada yang membimbing. Tadi ada istilahnya, ada apa istilahnya? Ada pegangan ya, kitabnya, Al-Qur'an misalnya. Rasul, ada rasulnya yang bimbingnya. Dan ini paling penting, wa basairul uqul, nah, ketajaman akal. Ya, kepintaran tadi kan dia milih, oh ini baik, ini buruk. Hiya mabda'ul hidayah, itulah dasarnya hidayah. Ya. Kan ada orang, maka dia disebutkan beruntunglah orang-orang yang ini akal sehatnya dia menjadi pemimpinnya, pemimpin hawa nafsunya, dan rugilah orang-orang yang hawa nafsunya memimpin dia. Gitu. Jadi tiga hal ini yang mendatangkan hidayah. Ada Al-Quran, ada Rasul, dan kecerdasan akalnya. Ya. Wahiyya mabdhulatun. Nah, dan itu telah Allah sediakan itu. Wala yamna'u minha ilal hasad wal kibr. Wa hubbud dunya. Dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya. Kecuali hasad, kufur, dan hubbud dunya. Nah, jadi jamaah, gara-gara ada hasad dalam hati kita, ada kiber, ada kesombongan, cinta dunia, ya, bisa-bisa hidayah itu bisa hilang. Ya, dicontohkan begini, mengapa Rasulullah datang, kok paman-pamannya itu banyakan kagak nerima Nabi, tetangga-tetangganya kagak Nabi. Mereka berharap seperti digambarkan oleh Al-Quran, kenapa kagak dipilih tokoh-tokoh besar daripada dua kota ini? Kenapa enggak dipilih Nabi dari tokoh besar dari kota Mekah dan kota Taif?
Kenapa yang dipilih Muhammad itu? Itu berlatar belakangan ada hasad. Gitu. Juga ada kiber, kesombongan. Dia merasa lebih kaya dari Rasulullah, ya, lebih hebat, lebih besar, lebih berperan. Kok yang diangkat kagak gua gitu kan? Misalnya ya, maaf, di sini Pak RT-nya Bang Ubay. Ini masjid mengadakan Maulid Nabi. Yang dipilih bukan Bang Ubay sebagai Pak RT, yang pilih orang lain. Kalau orang yang hatinya sakit, nama kagak gue yang dipilih. Ya, itu membuat hati orang hasad dan sombong. 3 hal tuh, hasad, kiber, hubbud dunya, bisa menutup yang namanya hidayah. Ya, kan pernah terjadi Abu Sofyan lagi dalam perang ngobrol sama Abu Jahal. Jahal, gua tanya nih sama lu nih, pakai bahasa Betawi ya. Sebetulnya yang dibawa oleh ponakan lu benar enggak tuh? Itu lagi ditanya gitu, dia ngomong apa adanya. Sebetulnya yang dibawa Muhammad benar semuanya, enggak ada yang salah. Sampai Abu Sofyan, jangan kencang-kencang. Anak buah kita dengar semuanya. Kenapa dia? Dia tahu dia benar, tapi dia kagak mengakuin. Itu kenapa? Hasad, iri. Kenapa enggak gua paman yang jadi nabi? Gitu. Atau kibar, dia merasa besar. Ya. Yang ketiga hubbud dunia. Ya. Ini yang saya baca oleh ulama ini harus sampaikan dulu. Wa asbabul lati tu'mal qulub. Ya. Dan juga sebab-sebab yang membutakan hati itu. Orang bang kalau udah hasad kan gelap itu. Ya. Dia iri dengki agar segala macam cara dilakukannya. Itu yang membuat hati jadi buta. Sombong juga. Bagaimana coba? Ya, jin aja sampai lupa katakanlah. Yang nyuruhnya itu siapa? Kan Allah. Kan Allah segala-galanya yang ciptain jin. Apa jin ketika usjudu li Adama diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, kan fasajadatil malaikatu, malaikat semua pada sujud. Kecuali jin kagak mau. Kenapa? Karena jin kiber, merasa lebih besar, lebih hebat. Ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Ingat ya, sombong bisa menutup hidayah. Sombong bisa membutakan hati. Ya, jangan sombong mukanya. Apa yang mau disombongin coba? Ada. Wa in kanat la tu'mil absar. Katanya, jika seandainya tidak membutakan matanya, walakin ta'mal qulubal lati fis sudur. Tetapi hasad, kiber, cinta dunia bisa membutakan hati-hati yang ada di dalam dada kita, hati kita. Ya. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dia kan namanya apa? Ego ini. Datang Rasulullah dengan agamanya. Mereka apa? Enggak, kami ngikutin agama bapak-bapak kami dulu. Kami mah akan mencontoh yang dulu-dulu. Ya, kan gitu, sombong namanya itu. Ada lagi ayat berikutnya, ya. Hubbuka lisyai'in ya'ma wa yasummu. Cintamu kepada sesuatu itu membuat engkau buta dan engkau tuli. Masuk akal tuh pernyataan itu. Cintamu kepada sesuatu membuat engkau buta dan tuli.
Contoh ya, misalnya yang gampang aja dah. Abang dulu ya demen banget sama si A. Udah pengen nikahin. Kata bapaknya jangan sama dia, yang namanya contohnya. Karena dia udah cinta. Nah, udah kagak denger lagi kata nasihat orang tuanya. Ya. Udah budek kupingnya dah. Maka hubbuka lisyai' ya mi wa yasumu. Apa ama ya'mi ya. Ya'mi wa yasumu. Membuat buta dan tuli. Ya. Nah, wa anil kibri wal hasad, dan tentang kesombongan dan hasad, ini sebuah ungkapan katanya wa qalu, dan mereka mengatakan, ini ahli Mukkah mengatakan, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minnal qaryataini 'azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada tokoh-tokoh besar dari dua kota, Mekah dan Madinah? Saat itu jamaah sekalian, ya di masa Nabi diangkat menjadi Rasul, kota yang katakanlah kota yang maju, yang punya nama, yang punya pengaruh besar itu hanya dua, kota Mekah sama kota Taif. Ya. Maka Nabi kan ketika di Mekah nggak berdaya, ya kan, dimusuhin, Nabi berharap ke kota Taif, di sana juga ada kerabatnya, kekuatannya di sana besar, minta bantuan itu. Ya, tapi dapatnya kan, ya diceritakan dalam analisa sejarah, Nabi berharap ada tokoh-tokoh besar dari kota Taif beriman, malah yang beriman siapa? Dapatnya seorang budak, ya, yang bekerja di kebun, siapa namanya itu, kebun yang dia punya, ternyata berasal dari negara Nabi Yunus. Ya, dia berharap yang beriman tokoh-tokoh, malah yang beriman budak. Ya. Taib. Qauluhu ta'ala, ini lagi ya, Allah kuatkan lagi. Abasharun minna wahidan nattabi'uhu inna idzan la fi dhalalim wa sa'ir. Ya. Abashar minna, apakah manusia seperti kami, ya, yang kami jika bisa mengikutinya? Idzan, katanya, inna idza la fi dhalalin wa sa'ir. Jika kami ngikutin, wah nanti kami bisa berada dalam kesesatan. Oh, yang dipilih orang biasa dari kita, itu bukannya orang-orang hebat gitu. Apa tuh katanya? Fa kullu dzalika mansyauhu at-takabbur, katanya. Itu mah sebetulnya landasannya lahir dari kesombongan, ya, atas orang-orang mukmin, wa tahasud, dan orang-orang yang hasad. Atas apa? Alama a'tahumullahu ta'ala, atas apa yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Ya. Kenapa kafir itu dia terus memerangi, kagak mau? Karena sombongnya itu. Dari tiga hal tuh jamaah, hasad, kiber, cinta dunia, membuat kita bisa jauh dari Allah, mendapat hidayah, membuat hati kita jadi buta. Yang kedua, katanya, ada yang namanya hidayah al-amah allati hiyal ula wa hiya allati yamudullahu biha al-'abdu halan ba'da halin bihasabi istiyazatihi min ilmi wal amal salih. Setelah tadi jamaah mendapatkan hidayah yang pertama, ya, itu apa? Dikasih lagi hidayah, bisa apa? Mendapat ilmu, arti hidayah itu. Dapat amal soleh, dan itu juga hidayah. Ya, kan ada orang nggak mau nuntut ilmu kan? Tapi ketika nuntut ilmu itu hidayah dari Allah. Kemudian udah punya ilmu kan, ada yang ngamalin, ada yang kagak. Ketika dia ngamalin itu hidayah dari Allah.
Artinya hidup dalam bimbingan terus dari Allah. Ya. Namanya wa yahtadu, mereka mendapatkan hidayah, zadahum huda, kalau tambah lagi hidayahnya. Udah dia beragama Islam, lebih terus dia mau nuntut ilmu. Karena iman ini kalau kita kagak rawat, ya makin apa namanya? Hilang, kendor, yangkus. Nah, bagaimana biar iman ini tumbuh? Itu ya perlu informasi, perlu ilmu, ya, agar tambah mengenal Allah, tambah ma'rifat. Maka wa atahum taqwahum, Allah tambah lagi dia ketakwaan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbuhu, yahdi qalbahu, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka akan Allah berikan petunjuk hatinya. Ya. Yang ketiga, tadi hidayah ada 3 tingkatan. Hidayah yang ketiga ini, wara'u tsaniyah, dia berada di belakang hidayah yang kedua. Apa tuh? Ya, wa huwa nurul ladzi yasruqu fi alamin nubuwah. Ada cahaya yang menyinari, ya, di alam kenabian, wal wilayah, dan kewalian. Ba'da kamalil mujahadah. Setelah kita mujahadah, ya, mujahadah salat 5 waktu itu perlu perjuangan. Apalagi berupaya bisa berjamaah. Mujahadah setiap hari baca Quran, dipaksain lah. Paling sedikit satu hari 100 ayat, idealnya 1 juz. Mujahadah dia duha istiqomah, mujahadah tahajud istiqomah, mujahadah pagi baca zikir, sore baca zikir, mujahadah di mulut jangan ngomong yang jelek-jelek, jangan dusta-dusta, mujahadah mata nih dijaga jangan ngeliatin yang haram. Itu mujahadah, melawan ajakan hawa nafsu. Nah, ba'dal mujahadah katanya, ba'da kamal mujahadah, setelah dia sempurna tuh mujahadahnya, apa hikmahnya? Fayahtadi biha ila ma la yahtadi ilaihi bil aqli alladhi yahsulu bi at-taklif wa imkaniyat ta'lim al-ulum. Setelah dia mujahadah itu, ada mendapatkan tuh keberkahannya, ilmu, cahaya, bimbingan gitu. Nah, kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, tahajudnya jarang. Mau jadi orang alim, orang pintar, nggak pernah mutolaah, nggak ngaji, bagaimana nggak bisa? Ya, kualitas iman kita, ilmu ma'rifat kita pengen tinggi, nggak ngaji, ya nggak bisa gimana? Nggak dapat ilmu seperti ini kan? Nggak dapat. Ya. Jadi 3 tingkatan, ya. Itu. Pertama mengenal dulu ini baik, ini buruk. Yang kedua apa tadi? Dikasih dia hidayah untuk apa? Mendalamin ilmu, mengajarkan amal soleh, ya. Yang ketiga, setelah dia istiqomah, dia mendapatkan bimbingan cahaya. Ini yang mahal, ya, diangkat derajatnya. Karena istiqomah khairun min alfi karamah. Ya. Ini yang mahal. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu huwal huda, ya. Wa huwa musamma hayatan. Itulah yang dinamakan sebuah kehidupan, ya. Aw man kana mayitan, atau seandainya orangnya mati, fahyainahu, kami akan hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan baginya cahaya, yamsi bihi finnas. Nah, itu. Orang bapak-bapak ada yang mendapat hidayah Allah, ya, dia mau ini Pak, dan namanya semua
tingkah lakunya, perbuatan dia pengen ini, udah Allah kasih set. Ibaratnya apa, udah ada ilmunya, tang. Semacam dibimbing, itu kan mahal. Itu namanya nikmat mana Pak? Ma'nawiyah. Ya, lawannya nikmat hissiyah. Wal ma'na bi qouli ta'ala afaman syarahallahu sadrahul Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ya. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya kepada Islam, maka dia adalah berada dalam cahaya dari Tuhannya. Ada orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah, bimbingan, ya. Maka nanti ada yang namanya hidayah, ada yang namanya rusyd. Ini kalau baca sarannya ada namanya tasdid, ta'yid, gitu ya. Oke, segitu aja tambahannya. Kita kembali ke laptop. Kepada kitabnya ya. Baik. Wa tafsiru dzalika la yuhsihi illa as-sayyidul alimul ladzi an'ama 'alaika. Perincian yang demikian tadi katanya tidak akan diberikan kecuali oleh as-sayyidul alim alladzi an'ama 'alaika, maksudnya kepada Allah. Allah Tuhan yang alim, yang an'ama 'alaika, telah memberikan nikmat kepadamu. Kama qala jalla wa ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saya ulang, wa tafsiru dzalika la yuhsihi. Artinya perincian nikmat-nikmat Allah tadi yang begitu banyaknya, itu kagak bisa dihitung kecuali hanya Allah saja. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, kagak bisa. Bapak-bapak bangun tidur langsung sehat, itu nikmat Allah. Ada orang bangun tidur udah nggak napas, udah ampak. Ini nikmat napas. Wa inna dawama hadhihi ni'am kulluha ba'dan manna 'alaika biha. Dan sesungguhnya dawam, artinya terus menerusnya, kelanggengan nikmat-nikmat ini kulluha semuanya ba'daan manna 'alaika biha, setelah Allah menganugerahkan, setelah Allah memberikan, menganugerahkannya kepadamu dengan nikmat-nikmat itu, wa ziyadah, malah ditambahin lagi alaiha, atas nikmat-nikmat itu, min kulli babin, dari segala sisi, minha, dari nikmat-nikmat Allah, mimma la yuhsihi, di antara apa yang tidak bisa lagi dihitung, wala yablughuhu hammuka, dan tidak bisa juga dicapai oleh keinginan-keinginanmu. Wa kulluha, dan semua nikmat-nikmat itu tata'allaqu bisyai'in wahidin, berkaitan dengan satu hal, wa huwa asyukru walhamdulillah, yaitu apa? Selalu bersyukur dan memuji Allah. Maka bapak habis salat tuh saya alhamdulillah, astagfirullahalazim, astagfirullah. Nanti alhamdulillah Allah kasih kita bisa melaksanakan kewajibannya. Baik. Wa inna khaslatan takunu laha hadhil qimah. Dan sesungguhnya satu sifat, satu bagian ini, bagi nikmat-nikmat itu ada qimah, ada nilainya. Wa takunu fiha kullu hadhil faidah, dan semua nikmat-nikmat itu juga ada faedah-faedahnya. Lihaqiqun bi ayyatamassaka biha min ghairi ighfarin. Artinya hakikatnya kita yatamassak, berpegang teguh
biha dengan segala nikmat-nikmat itu, min ghairi ighfal, jangan sampai lalai, ya, yuhalu, yang akan menghalanginya. Fa innahu jauharun saminun wa kimyaun azizun. Sesungguhnya ini adalah mutiara yang sangat mahal, mutiara yang sangat langka, dan kimia rahasia yang sangat spiritual dah, ya, dapatkan nikmat-nikmat keagamaan. Allahu waliyut taufik, dan Allah lah, ya, yang memiliki taufik. Bi fadlihi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmatnya. Azan ya. Wallahu alam bisawab. Ngaji gitu tuh kan enak, udah ini aja. Ya, tapi jamaah dipahamin tadi ya. Ya, kita bersyukur Allah kasih dalam keadaan Islam. Nah, tinggal di Islam harus dirawatnya ya, dengan ilmu, ya, dengan takarub kepada Allah gitu, agar imannya semakin kuat. Ya. Jangan sampai iman kita rapuh. Waliyadzubillah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab minhajil abidin ila jannati rabbil alamin fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.